Sebenarnya anak politik itu emang kesehariannya tuh nggak bisa dilepas dari politik juga gitu. Bercanda-bercanda juga nggak jauh-jauh dari tokoh-tokoh politik dan sebagainya. Emang siapa lu Itu bercandain relate pertanyaan itu. gua? Nah? Emang siapa yang Takut gak lulus sensor, jangan diterusin. Ketika anak muda ini nggak peka terhadap politik, kayak apa sih politik gitu kan, bahasa anak zaman sekarang tuh tone deaf gitu kan. Bung Karno sebagai bapak proklamator, presiden pertama kita, ia pernah berkata, sekarang era modern itu bermasalah, justru karena itulah kita berpolitik. Sekarang saatnya melangkah bersama teman-teman gajah. Agak Aduh, sepi ya kita pakai penonton belang ya. lagi aja. Nggak perlu. Nah, abis ini nanti ada sound effect ya. Ulang lagi. Gak usah lanjut aja. Gak apa-apa, ya udah. Oke, sekarang hari ini kita kedatangan teman-teman gajah. Tapi teman-teman gajahnya nih masih anak-anak muda. Ada yang masih fresh graduate, tapi ada yang udah kayaknya nih emang udah melalang buana di dunia politik gitu ya. Nah, kita kenalan dulu nih sama Bro Bayu, Sis Manda, sama Bro Ara. Halo. Boleh kenalin dulu nggak nih ke penonton? Ciela, Boleh penonton. banget dong. Perkenalkan namanya semua nama aku Bayu Arasi, di sini sebagai TA Media di fraksi PSI DKI Jakarta. Sehari-harinya tuh ngapain tuh kalau Biasanya misalnya kalau- di politik? Biasanya ya selain merhatiin berita politik, kalau di pekerjaan aku emang bikin media monitoring dan juga ngebikin draft release ya kan. Terkadang juga nyiapin rilis yang mungkin angelnya bisa ngebikin orang-orang heboh aja gitu. Nggak Oke. mesti marah tapi heboh lah gitu. Oke. Enak buat dibaca. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut nih soal rilis-rilis yang kira-kira tuh eye-catching atau enggak gitu kan, yang akan diinin sama media atau enggak gitu. Lanjut ke Sis Manda nih. Halo, perkenalkan nama aku Amanda. Aku sebagai staf anggota DPRD dari fraksi PSI. Kegiatan aku sehari-hari biasanya sih aku analisis ya. Oke, ngurusin dapur ya, Iya, ngurusin dapur banget. Dapur. Jadi kalau dewan tampil di publik, kalau aku bagian dapurnya. Oke, yang nyiapin apaan aja tuh? Bahan-bahan materi untuk rapat, Oke. untuk ngomong di media kayak gitu sih. Oke. Biasanya analisis. Berarti kalau nggak ada Sis Manda, ini dewannya nih nggak bisa tampil gitu berarti. Waduh, Itu agak agak ya Manda yang jawab lah. agak oke. krusial ya memang ya. Biar pas aja datanya. Enggak, maksudnya begini, dewannya nggak pakai bantuan Manda aja udah paten. Apalagi kalau sama bantuan Manda. Oh paten, begitu. harusnya gitu ya kan. Usia Sis Manda berapa usianya saat ini? 23. Oh my god, 23 tahun. Kalau Masih muda dewannya atau bosnya tuh usianya berapa kalau boleh tahu nih? Kan berarti kan mengikuti perkembangan zaman ya Iya. gitu. Berapa nih usia bosnya? Udah cukup senior sih. Oh, udah cukup senior. Oke. Sekitar 50-an. Oke. Emang siapa dewannya? Nggak usah dilanjutin, kita langsung lanjut aja ke Bro A. Ke Bro Ara, Oke, silakan. jadi perkenalkan aku Albri Anggara. Jadi aku ini fresh grad mahasiswa ilmu politik dari UIN Jakarta gitu kan. Jadi kalau ditanya kesibukannya mungkin kalau mahasiswa ilmu politik itu kan sangat erat banget gitu kaitannya sama idealisme dan lain sebagainya gitu kan. Jadi masih menerka-nerka ini partai mana yang cocok sama nilai-nilai atau perspektif kita sendiri gitu sih. Iya. Karena anak ilmu politik itu kemewahannya itu idealisme gitu kan. Kalau kata awal-awal ya. Belum kena Belum kena pragmatis, iya, belum kena ya. belum kenal di politik, makanya masih idealis ya kan, gitu kan, idealis harga mati kalau anak-anak mahasiswa. Nah, karena kan semuanya nih backgroundnya lulusan politik kebetulan, atau ada yang nggak lulusan Gimana nih politik? Bro Bayu sama Aku kehutanan kebetulan. Oh, kehutanan, seperti Menteri Raja Juli Antoni. UGM. Oh, UGM. Udah lanjut. siapa ya? Lanjut. Ini banyak yang agak ini. ya sama politik. Politik, Sis Manda politik Ilmu juga. politik. Oke, lulusan angkatan berapa nih? Aku 19. Oke. 2019 lulusnya 2023. Oke, Ya. Sis Manda. 2020 lulus 2024. Aku dari 2021 lulusnya baru aja sih 2025. Oke, berarti ngalamin nih jadi mahasiswa Covid ya? Bener ngalamin banget. banget. Bener banget. ya. Iya, Ngalamin bener banget. Iya. Nah, berarti kan kalau misalnya zaman-zaman mahasiswa tuh kan yang tadi Bro Ara bilang gitu bahwa idealisme tuh kemewahannya anak muda. Idealisme tuh kemewahannya mahasiswa. Nah, sebetulnya karena teman-teman tuh jurusannya ilmu politik, seberapa sering sih di tongkrongan itu ngomongin politik juga?
Nah, kan kalau di kelas tuh kan ibaratnya udah 24 SKS ngomongin politik Pasti. gitu. Apakah ngopi-ngopi juga ngomongin politik? Nah, gimana tuh, teman-teman? Siapa dulu? Bro Ara dulu deh, karena kan Ara yang dulu. baru lulus ya kan, Benar. yang baru Oh lulus iya. gitu. Karena kan aku sama Manda ini udah agak jarang nongkrong sebenarnya ya kan. Ah, yang benar kamu. Kerjaan agak banyak. Sibuk banget. Udah sibuk bekerja. Jadi Nah, mungkin Ara lebih relevan buat ngebahas jawaban ini. betul. gitu. Oke. Coba kita Jadi, dengan Bro Ara dulu. sebenarnya anak politik itu emang kesehariannya tuh nggak bisa dilepas dari politik juga gitu. Oke. Di kampus sendiri kita tahu kan gitu, banyak organisasi internal gitu kan, gitu juga banyak NGO kampus gitu. Kebetulan saya sendiri ya, aku sendiri mewakili NGO juga dari kampus sendiri. Kita banyak ngelakuin rangkaian program dan lain sebagainya itu yang berdampak bener gitu sama kegiatan kehidupan anak politik gitu. Apalagi kemarin itu dari NGO kita sendiri khususnya, dari saya sendiri itu ada yang namanya NGO Republik Kita itu bener-bener itu kita jadikan sarana gitu untuk meningkatkan awareness kesadaran anak muda tentang politik itu sendiri gitu. Ada program-program misalkan kayak Say Hi Go to School, itu kita kasih pemahaman kepada mereka terkait gimana cara untuk memilih, gimana cara untuk memilah informasi dan sebagainya gitu. Kita nggak hanya untuk memilih presiden, DPR, partainya apa, nomor urutnya apa, tapi kita kasih tahu gitu cara memilih untuk rasional dan sebagainya. Apalagi anak politik itu kalau di tongkrongan nggak lepas-lepas tuh dari bicara soal politik sendiri gitu. Ya betul. Kita kalau ngomongin soal bahan makanan pokok, kita ngomongin soal Aduh, berat transportasi banget dan itu. sebagainya, itu kan nggak lepas dari itu gitu. Oke. Bercanda-bercanda juga nggak jauh-jauh dari tokoh-tokoh politik dan sebagainya. Emang siapa lu Itu bercandain relate pertanyaan itu. gua? Hah? Emang siapa yang lu takut kalau lu bercandain? sensor jangan diterusin. Oke. Gue gak pernah bercandain. Ah, yang bener kamu. Gak usah sering Ara. Nah, kan kalau misalnya Bro Ara kan baru fresh graduate, berarti masih fresh from the oven ibaratnya gitu kan. Nah, kalau Bro Bayu sama Sis Manda nih kan udah kuliah politik, kerjanya pun di politik gitu. Apakah nongkrongnya itu juga ngomongin politik? Nah, ini menarik juga nih, mungkin dari Bro Bayu dulu. Ya sebenarnya kalau kita kan di politik emang diajarin sejak di kelas ya kan. Kalau yang namanya politik, everything politik is personal. Jadi segala hal yang adalah politik juga punya dampak pribadi terhadap kita. Betul. Jadi kita bayangin aja 8 semester ya kan, 4 tahun kita digembleng sama pelajaran-pelajaran di dunia politik. Jadi merupakan suatu kewajaran kalau misalnya ketika kita nongkrong sama teman-teman kita, makanya dibahas juga lagi-lagi adalah politik. Terkadang kita bosan ya kan dan mutusin untuk ngebahas hal-hal lain. Hobi ya kan, permainan, game terbaru, lagu terbaru ya kan, ya even romansa dalam beberapa kejadian ya kan. Tapi ya tentu yang namanya udah jadi salah satu sifat yang udah tertanam di dalam diri kita untuk membahas politik. Jadi ya pasti dari berbagai pembahasan di dalam tongkrongan akan lagi-lagi itu bermuaranya ke pembahasan politik. Misalnya kita lagi ngopi nih ya kan, ya jam 11 malam, jam 12 malam sambil ngerokok. Nggak jauh-jauh tuh ya kan, 2 menit, 3 menit setelahnya kita akan membahas tentang industri kopi di Banten dan juga perbudakan masa kolonial. Oke, agak jauh ya flashbacknya ya. Betul ya kan, daripada ngantuk ya kan. Kopi masih banyak, yang lain juga masih berlimpah, makanan ya kan, ngapain ya bahas kolonialisme ya kan, kayaknya enak buat kolonialisme, tapi ya capek juga habis itu. Cuma emang ya itu udah menjadi bagian dari kita masih ilmu politik ya kan, untuk membahas segala hal yang berkaitan sama politik. Meskipun ya lagi-lagi kita juga ngelihat siapa lawan bicara kita. Nggak sembarang orang kita ajakin ngobrol tentang politik, dan utamanya emang kita ngomongin isu-isu politik itu sama teman-teman dan juga circle-circle yang kita ketahui memang suka membahas politik. Karena ya di Indonesia ini nggak bisa dipungkiri juga, seseorang baru akan nyaman membicarakan politik dan membicarakan pandangan-pandangan pribadi mengenai suatu ideologi, suatu tokoh ya kan, sebuah fenomena dengan orang-orang yang memang udah mereka kenal gitu. Ini bukan sesuatu yang dibahas secara publik, tapi memang privat. Karena kepercayaan is one thing bagi kita untuk memulai percakapan mengenai isu-isu politik. Oke. Kayak kalau bukan sama Manda ini kan males juga kita ngomongin politik ya kan. Oke, nah menarik deh tadi yang Bro Bayu sampaikan gitu, kalau misalnya ngomongin politik tuh kita juga harus tahu nih lawan bicara kita siapa gitu. Nah berarti kan apakah sebetulnya ada fenomena nih di anak muda tuh ada yang emang apatis sama politik, kayak duh ngapain sih lu ngomongin politik, kayaknya bapak-bapak banget atau ibu-ibu banget, berat banget gitu kan. Atau kalau misalnya kita ketemu lawan bicara yang salah gitu malah jadi debat kusir gitu, karena kan perbedaan Malas seru itu. Nah, perbedaan ideologi, Bener nggak?
perbedaan pemahaman gitu kan. Nah, Malah seru itu. kalau misalnya menurut Cismanda nih, kalau misalnya ketemu nih sama teman-teman, kan pasti di tongkrongan nggak mungkin semuanya ngerti politik dong, ya kan? Nah, menurut Cismanda nih sebetulnya anak muda tuh penting nggak sih atau perlu nggak sih yang namanya sadar politik atau melek politik gitu? Perlu banget dong, karena kan seperti yang tadi Bro Bayi bilang, personal is political gitu kan. Dimana sesimpel nih, anak muda sih, apa sih kebutuhan anak muda? Tentu kita butuh pekerjaan. Kita Wifi. butuh pekerjaan yang juga memang stable gitu kan, katakanlah sesuai dengan UMR, nggak underpaid dan semacamnya. Kemudian yang lebih simple lagi, yang lebih sederhana lagi adalah transum. Anak muda kan suka banget pakai transum gitu kan. Nah, ketika anak muda ini nggak peka terhadap politik, bagaimana dia bisa gitu loh memperjuangkan masa depannya gitu. Katakanlah dia apatis terhadap politik gitu kan. Dalam pertemanan aku juga ada contoh beberapa orang yang katakanlah hidup di dalam bubble-nya sendiri, yang bahasa anak zaman sekarang tuh tone deaf gitu kan. Dia nggak mau nggak peduli soal politik, kayak apa sih politik gitu kan. Alah, ujung-ujungnya juga nyogok segala macam. Pokoknya konotasinya negatif banget gitu kan. Jadi begitu dia diajak diskusi soal isu-isu sosial, isu-isu terkini, dia tuh nggak mau gitu loh. Dia ya udah gitu. Ada di dalam zona nyamannya dia aja, tapi begitu dia ngerasa kesulitan mendapat pekerjaan, dia bilang kok udah daftar ya kesana kemari ditolak, terus juga sekalinya dapat kerjaan ternyata underpaid. Nah dari situ mulailah kita coba bawa akhirnya ke dalam diskusi politik. Bahwasannya apa yang selama ini kamu anggap nggak penting, kamu anggap nggak relevan, negatif, ternyata berdampak juga kan ke diri kamu sendiri. Bagaimana pemimpin kita itu nggak bisa ngasih jaminan hidup yang layak buat kita, jaminan untuk mendapat pekerjaan, kayak gitu. Nah terus juga sesimpel dia kan suka banget naik transum gitu kan. Dia tuh sering kali ngerasa kenapa sih pemerintah ini nggak nambah armada gitu kan. Armada 1 tuh yang Blok M Kota. Dia sering ngerasa kayak pepes katanya. Tapi di sisi lain ya lagi-lagi dia nggak merasa kalau itu bagian dari politik. Dia cuma ngerasanya kayak kenapa sih orang-orang desek-desekan gitu. Maksudnya kenapa sih orang-orang kalau pulang kantor bisa semuanya bareng. Lah kan emang zona Blok M Kota itu kan zona SCBD yang mana sama ya, hampir sama kan pulangnya kan jam 4, jam 5. Jadi bukan salah orangnya, melainkan salah di mungkin kebijakannya yang pemerintah kurang sensitif. Jadi armadanya nggak ditambah. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh menurut aku jadi anak muda ini harus paham banget soal politik. Karena ketika kita paham politik, kan kita jadi bisa ngobrol, diskusiin hal-hal ini, bahkan nyampein ke teman-teman kita yang katakanlah ada di dalam. Contoh kayak misalkan ya Bro Bay gitu kan ada di dalam gitu kan. Terus kayak temennya punya keresahan. Ente nggak di dalam pertanyaan gua. Ente nggak di dalam pertanyaan gua. Ini kayak Bay Gimana nih? Nah terus kan nanti sama Bro Bay bisa disampein gitu kan ke elit-elit. Dewannya Manda sebagai contoh. Dekat sekali dengan elit ya sepertinya Bro Bayu ini ya. Itulah pentingnya guys. Yang ngomong orang DPW baru. Oke, nah menarik nih sebenarnya kan banyak banget aspek di hidup kita gitu kan, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi tuh emang urusan politik gitu kan, berdasarkan keputusan yang diambil sama elit-elit politik gitu kan. Tadi kan Cismanda bilang gitu kan kayak transum gitu kan, armadanya harus ditambah atau enggak kan itu kan pejabat-pejabat publik yang menentukan gitu. Nah sebetulnya gitu kenapa sih harus kita tuh sebagai anak muda tuh terus menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita gitu, dan sebetulnya medianya tuh apakah cukup di media sosial aja gitu, atau kayak kemarin yang akhir-akhir ini terjadi gitu kan melalui aksi demonstrasi gitu kan, kita menyuarakan secara langsung di depan gedung DPRD, di depan gedung DPR gitu untuk menyampaikan aspirasi atau menyampaikan tuntutan kita lah gitu. Nah sebetulnya harusnya seperti apa nih peran anak muda itu sendiri kan, kan nggak semua juga punya privilege untuk bisa menyampaikan pendapatnya, nggak semuanya punya akses yang sama nih dalam menyampaikan tuntutannya gitu. Nah, menurut teman-teman sebetulnya
berawal dari mana atau langkah awalnya gitu untuk bisa menyampaikan atau menyerukan bahwa oke, kayaknya ini nih ada hal yang harus gue suarakan gitu dan gue harus mencari teman lainnya yang sekiranya sepemahaman nih sama gue. Gimana tuh? Mungkin menurut Bro Bayu Abri, dulu. apa Bro Bayu dulu. Bro Bayu dulu. gimana ya? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, sebenarnya ada satu hal yang juga cukup menarik untuk kita bahas. Tapi seringkali kita di Indonesia ini, termasuk dengan teman-teman di ilmu politik, jarang kita bahas. Yang pertama adalah kenapa sih anak muda itu kok mereka merasa apatis? Kita nggak usah sugarcoating lah. Memang banyak ada banyak orang Indonesia yang berusia muda itu mereka apatis alias tidak peduli dengan perpolitikan. Dan memang ada banyak hal yang menjadi faktor. Mulai dari yang pertama, politik itu merupakan pembahasan yang rumit. Ya kan, ribet lah ini ngomongin politik. Ya kan, ngapain kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya dalam beberapa kasus ya kita juga mau ngapain gitu. Kita omongin ya kan kemana-mana termasuk di media sosial, tapi dampaknya juga bisa dikatakan kurang kita rasakan. Yang pertama itu. Yang kedua itu juga adanya semacam bukan kepercayaan ya, tapi semacam mitos yang mana anak muda itu melihat bahwasannya perpolitikan di Indonesia udah serusak itu. Sampai-sampai kita juga andai kata kita kemudian juga bertarung di gelanggang politik dan kemudian berhasil menjabat sebagai anggota dewan atau di kementerian, ya kita juga di dalam tidak akan bisa melakukan perubahan yang signifikan karena memang sistemnya, orang-orangnya gitu kan udah susah untuk diperbaiki lagi. Jadi ada semacam rasa ketidakpercayaan diri di kalangan anak-anak muda untuk masuk ke perpolitikan karena lagi-lagi mereka nggak ngerasa keterlibatan mereka dalam dunia politik itu bisa secara signifikan mengubah kondisi hidup mereka. Cuma dalam kondisi seperti itu, karena aku sebagai anak ilmu politik juga pernah ada di tahap seperti itu, semester 4, semester 5 berpikir ngapain juga gue belajar ilmu politik ini kan tipu-tipu semua isinya. Omon-omon ya. Omon-omon aja gitu kan kalau kata Pak Presiden, omon-omon, konkret barang ini ya kan. Cuma ya kemudian gue bertemu dengan satu tokoh. Gue bertemu dengan satu tokoh udah almarhum gitu kan, yang menulis buku berjudul DBR. Di bawah bendera revolusi. Dan tokoh itu tidak lain adalah Bung Karno. Di mana ya di situ Bung Karno sebagai bapak proklamator, presiden pertama kita, seorang pejuang juga, aktivis politik pada saat itu, ia pernah berkata dalam banyak tulisannya ya kan, intinya adalah justru karena barang itu bermasalah, karena perpolitikan era kolonial, sekarang era modern itu bermasalah, justru karena itulah kita berpolitik dengan harapan bisa mengumpulkan kekuatan ya kan, dan juga berjuang melakukan perubahan-perubahan yang emang kita damba-dambakan. Ya intinya mungkin Bung Karno di situ ingin mengatakan bahwasanya kalau bukan kita siapa lagi untuk masuk ke dunia politik dan mencoba untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu sangat menyentuh hati gua gitu kan, dan juga mengubah pemikiran gua yang tadinya berpikir bahwasanya ya udah gua pengen masuk politik partai ya kan, PSI dalam konteks ini karena gue juga udah merupakan bagian dari PSI. Kalau partai politik dan sistem politik di Indonesia udah terlebih dahulu diperbaiki, cuma itu impossible gitu karena ya dalam sejarah panjang dunia perubahan itu nggak pernah datang dengan sendirinya gitu. Perlu ada upaya dari kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, tentunya bersama dengan orang-orang lain juga, untuk melakukan perubahan-perubahan yang memang menjadi cita-cita politik kita. Di sini gue juga teringat dengan perkataan Presiden Amerika Serikat yang dibunuh, JFK, John F. Kennedy. Dia mengatakan bahwasanya ask not what your country can do for you. Jangan bertanya apa yang negara bisa lakukan kepadamu, but ask what you can do for your country. Jadi kita juga perlu sebagai anak muda punya mindset active citizenship, kewarganegaraan yang aktif. Bahwasanya ya ketika kita melihat ada permasalahan di depan mata kita, ya itu menjadi otomatis tugas kita untuk juga menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan itu. Tidak bisa sepenuhnya mengharapkan pemerintah, tidak bisa sepenuhnya mengharapkan negara. Kenapa? Karena negara dan pemerintah itu juga lagi-lagi dijalankan oleh warganya. Kalau warganya pasif,
ya wassalam gitu. Ya udah akan pasif-pasif juga nih. Betul. Kecuali ya kan kita kemudian bersepakat, ya udah warga-warga nggak usah gerak, kita tunggu ada perubahan dari pemerintah, tapi ya udah kita ganti aja bentuk negara ini dari republik kembali ke monarki, ya kan? Betul. Kerajaan Betul. sistemnya. Menarik juga kalau Hamengkubuwono 10 jadi presiden. Waduh, agak jauh ya Pak ya. Menarik juga gitu kan. But the point is ya move, do something. Ya, oke. Do something. Kalau emang kita semua mengklaim peduli sama negara ini, peduli sama bangsa ini ya kan, dan juga rakyatnya, don't just talk, but walk the talk lah, walk the talk ya kan kalau kata Pak Presiden. Mungkin itu sih kalau dari gua. Oke, menarik nih. Kalau misalnya boleh ngutip dari perkataannya Bu Sri Mulyani itu jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Gitu Wah, ya. itu dalam banget sih maknanya. Iya kan? Itu dalam Juga banget. dikatakan oleh Anies Baswedan ya kan. Apa tuh? Ya tadi. Gue agak nunggu nih. Dua-duanya ngutip dari Bung Hatta itu. Oh, iya. Kan kita kan agak lebih apa ya, terkenalnya karena kan kemarin ya Bu SMI juga baru viral kembali ya setelah di reshuffle gitu kan. Jadi kalimat terakhirnya itu ya jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Oke. Kita akan langsung lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu kita akan main games nih teman-teman. Games. Jadi untuk gamesnya sendiri gitu. Apa nih? Lollipop? Oh, bukan. Setuju atau tidak setuju sama nanti pertanyaan yang nanti gue sampaikan gitu. Nah nanti Bisa disensor kan? Apanya? Bisa jawaban kita salah gitu kan? Heeh. Bisa disensor. Nah itu harus dijelasin kenapa misalnya gitu. kalian beda gitu. Misalnya 2 agree 1 disagree. Nah kenapa nih gak setuju gitu ya Kalau kan? jawaban gua adalah gua pengen gak setuju ya sama dia, boleh nggak? Ya gak boleh dong. Oh nggak Bang. boleh. Personal. Agak personal ya. Gua pengen beda sendiri ya kan? Oke. Oke, jadi kalau misalnya setuju langsung diangkat dan hadapkan ke depan yang agree, yang hijau. Kalau nggak setuju jawab yang merah. Oke. Disimak ya, Iya. guys. Pertanyaan yang pertama. Heeh. Jika calon anggota dewan harus minimal S2, kalian setuju atau enggak? 1, 2, 3. Duluan. Sorry. Nah, menarik nih. Bro Ara tuh yang paling pertama nunjukin nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Kan kemarin kan sempat jadi topik pembahasan ya. Anggota dewan minimal S2, TOEFL-nya harus 500 gitu kan. Iya, bener Nah, kenapa nih Bro Ara nggak setuju nih? Jadi ya ini memang pembahasan yang pros and cons ya, pro dan kontra gitu tentunya. Apalagi kemarin itu udah ada di uji materi MK terkait dengan kualifikasi presiden Ya. yang ditolak juga ujung-ujungnya kan. Tapi memang ini nggak bisa kita pungkiri gitu bahwa memang ini kan merupakan ini kan dikategorisasikan sebagai hak politik gitu. Yang dimana hak politik itu bagian daripada derogable rights atau hak yang dipertimbangkan untuk bisa dapat dikurangi gitu. Namun ini kita analogikan aja sebenarnya permasalahannya itu bukan di kualifikasi gitu, tapi di instrumen penting partai politik sebagai vital institusional negara demokrasi gitu. Oke. Kenapa? Karena kita analogikan saja ketika seseorang tokoh daerah nih, tokoh masyarakat gitu, dia ingin mencoba mencalonkan dirinya sebagai dewan gitu. Tapi ada satu sisi yang dimana dia tuh udah mengabdi lama tuh di daerah tersebut. Ada satu sisi seseorang yang memang lulusan S2 mungkin dari luar negeri atau dari universitas mana ternama Indonesia, dia ingin juga mencalonkan sebagai dewan. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan itu siapa yang akan layak, siapa yang akan enggak gitu kan. Itu kan paradoksnya di situ gitu. Jadi bukan di permasalahan soal kualifikasinya, karena kalau kita menafikan sosok yang nggak berkualifikasi pendidikan ini ya sama aja kita mendeteriorasi hak dia gitu sebagai warga negara gitu kan, mendiskriminasi hak dia sebagai warga negara. Makanya itu pentingnya sih. Ini kan jadi satu pembahasan yang sering banget soal ya dalam anak-anak politik itu sendiri. Gimana partai politik itu sebagai instrumen demokrasi itu benar-benar bisa memfasilitasi masyarakat-masyarakatnya gitu untuk mengikuti pemilu gitu melalui kaderisasi internal dan sebagainya. Dan juga kita bisa mencontoh dari Amerika Serikat yang namanya primary election dan lain sebagainya. Jadi yang diutamakan itu bukan terkait dengan sistematika ataupun regulasi kualifikasi seseorang yang nanti itu bisa mendiskriminasi gitu. Siapapun yang ingin mencalonkan jadi bisa batal gitu. Tapi dari institusionalisasinya, karena orang yang ingin mencalonkan juga melalui partai politik kan gitu. Jadi institusionalisasi itu melalui primary election ataupun yang dimana itu
orang itu terpilihnya melalui partai itu dulu gitu, di dalam itu sendiri. Kalau emang dia layak gitu, ya dia bisa maju gitu. Jadi persoalannya itu lebih dikedepankan soal itu sendiri sih. Oke, menarik nih pendapatnya dari Bro Ara. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Manda kan tanya. Nanti dulu, sabar, masih banyak ini pertanyaan yang harus masih banyak. ditanyain gitu kan. Sabar aja Bang, tenang. Pembungkaman. Sabar ya. Pertanyaan kedua, setuju atau tidak setuju menyampaikan pendapat di sosial media nggak boleh anonimus. Nah kan kemarin Nggak kan boleh anonimus. Nggak Iya, boleh jadi anonimus. harus pakai first account gitu kan. Kemarin kan sempat viral tuh kalau misalnya pemerintah tuh mau netapin bahwa satu orang tuh cuman boleh punya satu akun, nggak boleh punya second account, third account, close friend di second account itu nggak boleh gitu Nah, itu kan. di para biasanya tuh. Ya kan? Nah, Bikin biasanya second kan- account close friend pun. Close friend pula gitu kan. Jadi siapa yang mau disasar gitu kan. Jadi oke, setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Tidak boleh di Nah, tidak boleh anonimus. Iya, jadi setuju atau enggak kalau misalnya nyampein pendapat tuh harus selalu di first account, nggak boleh anonim gitu. 1, 2, 3. Wah, nggak setuju nih semua. Kalau perempuan nih biasanya yang punya sampai 5 account ya kan. Jadi punya circle, tiap circle tuh punya accountnya masing-masing gitu kan. Nah, menurut Sismanda kenapa nih nggak setuju nih? Ya sebenarnya karena waktu itu sempat baca gitu ya. Ini berkaitan dengan psikologis gitu loh. Ya, Jadi soal first account atau akun second dan Iya, segala iya, macamnya iya. gitu kan. Itu lebih ngaruh ke gimana ya, kayak mental seseorang gitu loh. Biasanya kalau misalkan di first account kita cenderung ingin memperlihatkan sesuatu yang sifatnya baik-baik gitu, baik-baik, bagus-bagus. Jadi ketika mungkin ketika ada orang tertentu yang memang pekerjaannya itu takutnya membahayakan ya, kalau misalkan dia kritis terhadap pemerintah atau bagaimana gitu kan, katakanlah dia PNS atau gimana gitu, Iya, guys. benar. Jadi kan PNS nanti nggak boleh kena bersuara. Umbi. ya atau undang-undang. pegawai BUMN sebagai contoh ya kan. Kenakat gitu kan guys, padahal sebenarnya dia punya argumen yang bisa dipertimbangkan yang Betul, substansial. betul. Jadi alangkah baiknya misalkan dia komen pakai akun anonim atau Betul. second account dan sebagainya yang kayak gitu, yang mana dia tetap bisa menyampaikan pendapatnya secara penuh. Karena kan itu juga dijamin gitu ya guys, walaupun kita tahu banyak juga pembungkaman, tetapi kan tetap aja gitu loh, kita harus bisa memperjuangkan Wey. bagaimana suara kita gitu, pandangan kita gitu, walaupun caranya harus anonim. Oke, Emang ada siap. pembungkaman? Waduh. Lanjut. Coba. Kalau itu kita bahas di segmen yang Iya, selanjutnya benar. ya. Segmen lainnya ya atau Harus nggak di episode take down lainnya. akun kita ya. Langsung di ban gitu. Oke, seru banget sama teman-teman pada episode hari ini. Thank you buat Bro Bayu, Sismanda dan juga Bro Ara yang sudah hadir pada podcast pertama dari podcast teman-teman gajah. Nantikan langkah selanjutnya hanya di podcast teman-teman gajah. Sampai jumpa. PSI Partai Super Terbuka.